mana tindakan ini juga sudah sesuai prosedur. Kami tetap pada porsi aturan yang ada. Kemudian langkah-langkah ini kami lakukan dalam rangka proses administrasi yang harus kita selesaikan segera mungkin. Karena kami ada kegiatan koordinasi antara pihak penyidik dengan kejaksaan, sedangkan teman-teman kejaksaan juga dalam proses penyelesaian pembuatan rencana dakwaan, kemudian rekrut, kemudian sidang. Itu yang kita kedepankan, bahwa kami melakukan proses ini dalam rangka percepatan proses administrasi, dalam rangka penyelesaian perkara. Jadi kami ada kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti, di mana per tanggal 26 November 2019 kami sudah mendapatkan surat lengkap bahwa berkas perkara kami yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta dinyatakan lengkap oleh teman-teman dari kejaksaan. Di mana setelah kegiatan itu tentunya kegiatan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, termasuk dari tersangka NM yang tadi malam kami dalam rangka pengamanan. Prosesnya berapa lama? Rencana sesuai hasil koordinasi terakhir, kami tetap berkoordinasi terus dengan teman-teman dari kejaksaan, insya Allah hari Senin. Jadi kami tentunya dalam proses penyerahan tersangka barang bukti ini kan perlu ada dokumen administrasi yang kita siapkan. Kemudian sama juga dengan teman-teman kejaksaan juga menyiapkan beberapa hal yang kira-kira perlu dilaksanakan untuk tindakan selanjutnya setelah dilimpahkan kepada teman-teman kejaksaan. Kondisi Betul. Jadi tersangka NX insya Allah Senin akan kita limpahkan. Kami perlu juga koordinasi dari mulai hari ini sampai Senin kami tetap koordinasi. Mungkin teman-teman kejaksaan perlu menyiapkan rencana sepagi mungkin, sehingga teman-teman mungkin bisa teman-teman kejaksaan itu bisa memperhitungkan waktu-waktu atau langkah-langkah selanjutnya di internal kejaksaan. Ya, jadi kami saat ini masih punya kewenangan, walaupun setelah dinyatakan lengkap perkaranya, jadi kami bisa melakukan kegiatan upaya paksa seperti penangkapan, kemudian penahanan, kemudian itu dari sini. Betul, sejak tadi pagi. Sementara ini baik-baik saja. Kami juga sudah koordinasi dengan rekan-rekan kedokteran kepolisian. Tentunya selama yang bersangkutan diamankan oleh kami tetap perhatikan hak-hak dari tersangka. termasuk anak, Pak. Kabar yang Panggilnya gimana, Pak? Baik, kami sangat memperhatikan kebutuhan dari tersangka, di mana saat ini tersangka sedang menyusui. Tentunya kami sudah berkoordinasi dengan Satuan Takti Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Polres Jakarta Selatan, khususnya Takti, sudah memiliki ruangan khusus untuk menyusui, sehingga proses-proses itu menurut kami tidak akan menjadi gangguan antara proses hukum dan kewajiban tersangka dalam menyusui putranya. Tapi anak artinya Selama ini yang bersangkutan sangat kooperatif, kami sangat berterima kasih, dan dalam rangka tindakan-tindakan ini tentunya kami juga membantu yang bersangkutan untuk sesegera mungkin menyelesaikan. artinya anak diperbolehkan untuk bermalam di sini, Pak. Iya, sementara bermalam di Polres karena statusnya kan ditahan. Anaknya Pak maksudnya. Anaknya tidak kami tahan. Maksudnya diperbolehkan untuk bermalam di sini atau bagaimana, Pak? Iya, baik. Jadi kami fasilitasi. Jadi karena beliau ini kan punya anak kecil, ya kan? Tentunya anak kecil ini tentunya menjadi kewajiban juga dari orang tuanya. Itu yang kami sedang koordinasikan. Kebetulan Sattakti kita itu punya tempat khusus dalam rangka menyusui untuk anak kecil. Berarti anaknya tetap pulang ya?
ya bisa pulang, bisa mungkin beberapa waktu, karena kan proses itu kan juga bisa dengan cara lainnya tanpa menuju secara langsung. Pak, saya soal proses semalam kabarnya juga sempat ada kesulitan seperti itu Pak, berusaha menghindar tersangkanya, apa benar Pak? Yang kami lihat di lapangan, kami juga melakukan penyelidikan sebelum melakukan upaya paksa. Saya lihat tidak ada, namun memang mungkin tersangka NN ini masih ada kegiatan atau proses kepentingan pribadinya. Tapi yang Informasinya di lokasi. tapi yang dia kabarnya marah-marah kok gara-gara anaknya tidak diperbolehkan untuk masuk, itu benar apa enggak, Pak? Mungkin biasa itu ada komunikasi yang kurang pas ya. Kami juga mungkin ada kata-kata salah ya. Ini perkara dari tahun 2018 di mana korbannya adalah mantan suami yang bersangkutan, tersangka NN, Pak Diko. Untuk pasalnya itu pasal 351 junto pasal 325. Ya, bagaimana rekan-rekan tidak ketahui. Betul sekali. Jadi proses ini memang bisa dilihat sangat mudah dalam prosesnya, bisa juga dianggap lama karena mengingat proses pengumpulan alat bukti tentunya perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga. Terkadang juga dalam proses pengumpulan barang bukti itu kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala. Namun tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada rekan-rekan kami kejaksaan yang telah membantu melakukan penelitian dengan seksama, kemudian berkas kami dinyatakan lengkap hingga saat ini. Tindakan kami ini bagian dari proses itu. Dari pasal untuk Yang saya ketahui sepintas salah satunya ada alat yang dugaannya dilempar kepada korban, kemudian ada visum. ada masih pasal yang lain, Pak? Selain pasal yang Sementara belum ada, walaupun saya dapat informasi ada beberapa hal, tapi itu bukan bagian dari yang kami sedang dalami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.